Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa ikhwah sekalian, a'azanillahu iyyakum. Alhamdulillah hari ini hari Kamis, hari kesekian kita puasa dalam pekan pertama di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan kepada kita dalam hal-hal yang bisa memberikan manfaat kepada kita dalam dunia dan akhirat kita. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih di pembahasan fikih, cuman kalau sebelumnya kita mengkaji kitab At-Tadhib pada kitabun nikah, sebenarnya itu juga kita hampir selesai ya. Semua udah dibahas sampai hadonah, sampai infak dan nafkah dan seterusnya. Maka sekarang kita beralih ke kitabus shaum. Kalau biasa kitabut tahdhib, tapi karena saya memandang kalau kitabut tahdhib nanti malah nggak selesai, kita cari yang ringkas. Ada namanya kitab Mabadi Fiqhiyah, kitab ringkas. Nah, kitab Mabadi Fiqhiyah ini kitab yang bagus ya dalam fikih mazhab Syafi'i, yang hanya poin-poinnya saja, to the point, agar kita para pemula bisa langsung mengamalkan dari apa yang disebutkan. Terkait pembahasan puasa, ikhwan, akhwat sekalian, cukup memahami 5 hal. Cukup 5 aja dipahami. Pertama, syarat puasa. Yang kedua, rukun puasa. Yang ketiga, mubtilat, pembatal puasa. Ya, muftirat, pembatal puasa. Yang keempat, makruhat, yang dimakruhkan dalam puasa. Yang kelima, masnunat, hal-hal yang disunnahkan dalam puasa. Cukup 5 ini aja. Rukun, syarat, pembatal, makruh, dan sunnah puasa. Udah cukup 5 ini aja. Nanti kembangannya ada di pembahasan salat tarawih, juga ada di pembahasan ya i'tikaf 10 hari terakhir, juga ada pembahasan zakat fitr, juga ada pembahasan nanti ya di situ salat Id dan fikih hari raya. Udah cukup pertama mengenai puasa 5 itu aja. Maka bagi ikhwan, akhwat yang memahami 5 hal ini, ditambah nanti memahami fikih salat tarawih 10 hari terakhir i'tikaf, kemudian zakat fitr, kemudian salat Id, maka cukup sudah paham. Sebulan ibadah kita ini di atas ilmu. Ya, di atas ilmu. Barakallahu fiik. Nah, sekarang yang pertama kita akan kaji to the point langsung. Apa syarat sah puasa? Dalam mazhab Syafi'i syarat sah puasa ada 5. Ya, ada 5. Yang pertama apa? Syarat sah puasa muslim. Yang pertama muslim. Yang kedua balik. Yang ketiga apa? Qadirun alaih, mampu berpuasa. Yang keempat apa? Muslim, balik, akil. Yang ketiga akil, berakal. Yang keempat qadirun alaih, mampu berpuasa. Yang kelima tahirun minal haid wan nifas, suci dari haid dan nifas. Saya ulangi. Yang pertama muslim. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal. Yang keempat qadirun alaih, mampu berpuasa. Yang kelima tahirun minal haid wan nifas, suci dari haid dan nifas. Ini 5 ini. Yang pertama kita bahas dulu muslim. Maka orang kafir atau non muslim yang ikut-ikutan puasa tidak diterima karena tidak memenuhi syarat. Mereka wajib berislam terlebih dahulu. Emangnya ada non muslim yang berpuasa? Banyak. Terutama mereka yang berada di lingkungan mayoritas kaum muslimin. Teman-temannya muslimin. Maka mereka ikut-ikutan puasa. Ya. Tapi perhatikan di sini. Ada yang memang mereka sekalian niatnya diet di situ. Ya, maka tidak sah puasanya.
Baik. Nah, berikutnya yang kedua, balik. Maka anak kecil tidak wajib puasa. Anak kecil, khusus sobi, itu sobi itu nanti perhatikan. Nanti tingkatan anak kecil ada sobi, ada mumayyiz, ada balik. Ya, kalau balik yang sudah balik, kalau laki-laki mimpi basah atau berusia 15 tahun, ya di situ. Kalau wanita tambah lagi sudah haid. Salah satu ada dari itu maka dia balik. Ya, ini balik. Kalau belum di bawah itu namanya mumayyiz. Mumayyiz dari mayyiza yumayyizu. Artinya dia bisa membedakan baik atau buruk. Ini menjelang balik. Anak-anak usia 6, 7, 8, 9 tahun yang belum haid kalau wanita atau belum mimpi basah bagi pria dan wanita, bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Maka anak mumayyiz, maka mereka kalau puasa sah puasanya dan dapat pahala baginya, juga pahala bagi kedua orang tuanya. Ya, anak-anak mumayyiz. Maka nggak mengapa anak-anak antum atau anak-anak kita, keponakan kita, ya, yang masih usia 6, 7, 8 tahun, mereka diajarkan puasa. Sampai full diajarkan. Kalau full dapat pahala. Karena mereka sudah mumayyiz. Ya, kecuali yang sobi balita. Kalau balita di situ tidak sah puasanya. Ya, bocil-bocil usia 2, 3 tahun, 4 tahun. Nah, ini belum bisa apa-apa dia. Ya, belum bisa apa-apa. Ya, maka jangan puasa, mereka tidak mengapa ketika tidak puasa. Baik. Nah, permasalahan mumayyiz, puasanya setengah hari boleh apa enggak? Jangankan setengah hari, sebenarnya tidak puasanya tidak berdosa. Rufi al-qalam an salasah. Ya, pena diangkat, catatan amal kebaikan keburukan tidak dicatat dari 3 jenis orang. Salah satunya anis sobi hatta yahtalima. Dari anak kecil sampai dia balik. Namun kalau dia berpuasa setengah hari dalam rangka ta'dib, pelatihan, diajarkan, ta'lim, enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau full, maka mereka dapat pahala dan orang tua dapat pahala. Khusus anak-anak kecil, para salaf dahulu, mereka sahabiat bahkan, biasa memberikan mainan kepada anak-anak mereka yang masih mumayyiz. Ketika anak-anaknya ingatlah haus, ingat lapar, maka diberikan mainan supaya anaknya lupa akan haus dan lapar. Maka demikian pula anak-anak kita zaman sekarang. Ketika mereka teriak-teriak, minta makan, minta minum, mereka sudah usia tamyiz. Boleh kita iming-imingi dengan reward, hadiah. Tentunya kita pahamkan dulu nilai-nilai ukhrawi. Nanti dapat pahala, nanti dapat keridhaan Allah. Baru kita berikan reward duniawi. Nanti kalau puasa sehari full, nanti sehari dapat goceng 5.000, ya, atau ceban 10.000. Nanti kalau kamu 30 hari kali 30, 140.000 atau 300.000, atau dibeliin main-mainan lah. Kalau anak laki-laki ntar dibeliin pistol-pistolan, ya. Anak perempuan biasanya beli apa anak perempuan? Ya. Beli karet, beli gelang gitu-gitu ya. Nah, beli masak-masakan begitu. Boleh dimotivasi demikian. Barakallahu fikum. Dan jangan diberikan inzar, peringatan. Oh, kalau nggak puasa masuk neraka. Ini dusta ini. Ya, ini dusta. Jadi jangan dibilang ke anak-anak kalau kamu nggak puasa nanti masuk neraka. Bohong. Loh kok bohong? Iya. Kalau si anak tadi nggak puasa, dia nggak dosa. Kok bisa masuk neraka? Paham nggak sini? Kan anak kecil ini dia belum balik, berarti belum dicatat amal keburukan dia. Kalau dia nggak puasa, nggak dosa. Apalagi masuk neraka. Ya, itu bohong namanya orang tuanya. Jangan diberikan peringatan-peringatan ukhrawi yang mereka belum berhak mendapatkannya. Maka diberikan aja iming-iming duniawiyah, ukhrawiyah tentu yang pertama dan utama tadi. Iming-imingi dengan surga, ridwan Allah, baru iming-imingi dengan reward duniawi. Ya. Kalau setengah hari dapat pahala apa enggak? Allahu a'lam. Ya, mengenai dapat pahalanya karena tidak terpenuhi nanti rukunnya. Karena rukunnya salah satunya adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa sampai matahari terbenam. Ini kan cuma setengah hari. Allahu a'lam. Ya. Namun bolehlah enggak apa-apa untuk latihan-latihan. Dan anak-anak ketika usia tamyiz sebelum masuk usia balik
sudah diajarkan untuk berpuasa supaya dia terbiasa, terlatih agar jangan sampai ketika masuk usia balik karena di usia tamyiz mereka tidak pernah latihan puasa, akhirnya mereka kagetan. Ya, dan akhirnya mereka jadi kesulitan untuk beradaptasi dengan puasa sehari full dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, maka latihan. Kita pun dulu waktu kecil dilatih juga kan, waktu usia tamyiz untuk puasa. Ya, walaupun sebulan bolong berapa, latihan. Pas nanti balik udah biasa. Begitu. Nah, ini yang rukun syarat yang kedua. Yang ketiga, akil, berakal. Berarti orang gila tidak wajib puasa. Bagaimana dengan orang gila kemudian waras, sembuh? Ketika masuk puasa Ramadan, ya, 1 jam di siang hari kumat gilanya. Dan dalam kumat gilanya tersebut dia nggak makan, dia nggak minum, dia nggak melakukan pembatal puasa. Ya, jam 11 kumat gilanya. Azan duhur waras lagi. Gimana puasanya? Mas Yuda, terusin nggak? Batal ahsan. Batal udah. Maka wajib kodok. Ya, ketika dia nanti siuman sadar waras kembali pas duhur 1 jam dia gila. Ya, pas siuman kembali dia bilang saya terusin puasa saya tadi saya kumat. Nggak bisa. Batal. Nah, ini yang diterangkan oleh para fuqaha bahwa mereka orang-orang gila yang kambuhan seperti ini ketika gilanya kumat wajib qadha. Ya, wajib qadha. Baik, berikutnya ya, itu juga mereka ketika tidak puasa orang gila itu ketika tidak puasa kita tidak katakan tidak berdosa. Namun nanti di akhirat seluruh orang gila itu ada tempatnya di Al-A'raf. Ini ada 3 jenis manusia. Orang gila yang pertama. Yang kedua, orang yang hidup di masa fatrah. Apa itu orang yang hidup di masa fatrah? Dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Mereka hidup di masa Nabi sebelumnya telah wafat, ajarannya hilang, dan Nabi setelahnya belum hadir. Dan mereka bingung. Akhirnya mereka nyembah asal-asalan, nyembah Allah, nyembah selain Allah juga. Mereka musyrik di dunia. Namun di akhirat mereka itu disebut ashabul fatrah. Nanti akan diuji berbarengan dengan orang gila. Satu lagi apa? Itu orang tuli, gagu, tuli. Ya, orang tuli nanti juga di akhirat dia akan ditempatkan bersama orang gila dan ashabul fatrah. Ashabul fatrah tadi paham ya? Yang berada di tengah-tengah. Nabi sebelumnya sudah berakhir, ajaran kenabiannya hilang, Nabi setelahnya belum hadir. Ini sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka mereka akan dikumpulkan di Al-A'raf. Nanti mereka akan diperintahkan oleh Allah untuk masuk neraka. Kalau mereka taat kepada Allah, masuk surga. Tapi kalau mereka nggak mau, maka mereka masuk neraka. Allah yang langsung perintahkan. Bukan Allah utus Nabi dan Rasul, tapi Allah yang langsung perintahkan. Allah perintahkan dia masuk neraka, ketika dia taat, masuk surga. Allah perintahkan dia masuk neraka, ketika dia nggak mau, masuk neraka betulan. Paham sini? Ini ujiannya bagi 3 golongan tadi. Jadi ketika mereka diperintahkan oleh Allah, nggak mau, Allah yang perintahkan secara langsung, itu konsekuensinya besar. Ketika Allah perintahkan secara langsung, tidak mau, konsekuensinya sangat besar. Iblis dahulu tidak berbuat syirik kepada Allah di surga. Iblis tidak menyekutukan Allah. Namun iblis menjadi kafir. Kenapa demikian? Karena Allah yang langsung perintahkan, dia nggak mau. Ketika Allah perintahkan kepada malaikat, wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika kami perintahkan kepada malaikat dan iblis termasuk golongannya yang ada di surga, sujudlah kalian kepada Adam, semua sujud, malaikat sujud kecuali iblis, dia nggak mau. Kenapa? Aba wastakbara.
Dia menolak, merasa sombong, merasa dia lebih baik pada Adam. Dia dari tanah, dia dari api, Adam dari tanah. Dan dia orang kafir. Jadi Allah yang perintah langsung, nggak mau, itu konsekuensinya besar. Paham sini ya? Berbeda dengan Allah perintahkan Rasul. Allah perintahkan Rasul. Nggak mau, kafir juga. Inna arsalna ila fir'auna rasulah. Fa'asa fir'aunur rasulah. Fa'akhadnahu akhdan wabila. Sesungguhnya kami utusan kami, Rasul, yaitu Musa, kepada Fir'aun. Fa'asa fir'aunur rasulah. Namun Fir'aun mendurhakai, tidak mau mentaati Rasul tersebut. Maka kami adab dia Fir'aun. Disiksa juga nggak mau taat Rasul. Bagaimana yang nggak mau taat kepada Allah secara langsung? Paham sih dia? Taib, barakallahu fiik. Nah, nanti orang gila nggak puasa, tidak ada tanggungan. Nanti di akhirat, mereka di akhirat diuji. Nah, orang gila ini tidak wajib puasa. Bahkan kalau mereka puasa tidak sah. Bahkan yang sudah sembuh kemudian kumat, ya, maka batal puasanya. Walaupun dia mengklaim dia belum makan minum selama masa kumatnya tersebut, walau sebentar kumatnya. Nah, ini rukun yang ketiga dari puasa. Ini dihafal ya. Muslim, balik, akil. Yang keempat, qadirun alaihi, mampu berpuasa. Maka orang yang sakit, orang yang dalam safar, ya, yang kuntum maridun aw ala safar, kalau kalian sakit atau safar, fa iddatu min ayamin ukhra, ganti di waktu yang lain, qada di waktu yang lain. Mereka nggak sanggup puasa ketika sakit, atau ketika mereka safar, capek, maka mereka nggak mampu puasa, maka mereka tidak wajib berpuasa. Bahkan bagi orang-orang yang di sini mereka tidak mampu mengkodok, mereka tidak wajib puasa juga. Orang tua renta, aki-aki nenek-nenek, ajuz, aki-aki nenek-nenek yang kalau puasa bisa ringsek badannya, ya. Kalau dia puasa, habislah dia. Habis dia. Dan boro-boro, nggak bisa mengkodok juga. Nggak bisa mengkodok. Ini ada kan? Lansia yang seperti ini. Atau yang marid, la yurja bur'uhu. Orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ya, orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Maka mereka tidak wajib puasa tanpa kodok, tapi bayar fidyah. Fidyahnya berapa? Per hari. Per hari itu 1 mud. Kalau 30 hari nggak puasa, 30 mud dari makanan. Mud itu apa? Mud itu 1/4 sok. Sok itu apa? Sok itu ukuran yang antum kita semua membayar per jiwa, per orang dalam zakat fitr dari makanan pokok. Berapa bayar berasnya? Antum sudah waktu untuk berapa kilo? 3 kiloan, 2,5 sampai 3 kilo. 3 kilo lah anggap. Nah, itu 3 kilo 1 sok. Ya, 1/4-nya 1 mud. Tapi kalau hitungan sebenarnya, mud itu 1 raupan dari makanan dengan raupan tangan orang dewasa sampai menggunung tidak tumpah lagi. Ya, ini tangan dewasa ini saya kan udah dewasa ya. Saya ngeraup beras dengan kedua tangan saya. Saya raup penuh, menggunung sampai tidak tumpah, itu 1 mud. 4 kali ini namanya 1 sok. Itulah yang dibayar zakat fitr. Ya, nah, jadi per hari dibayar dengan seperti itu. Makanan apa? Makanan pokok. Namun di kitab At-Tadhib, itu Pak Bayu bawa kitabnya, Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, ulama mazhab Syafi'iyah, mengatakan kalau orang Arab dahulu mereka bayar fidyahnya itu pakai kurma, pakai kismis. 1 sok diberikan langsung kepada orang miskin karena makanan mereka adalah kurma dan makanan orang miskin adalah kurma, yang kurma atau kismis langsung bisa dikonsumsi. Benar ya?
Nah, sekarang kalau kita berikan fidyah dalam bentuk beras, orang miskin gak makan beras, mang ayam, mereka makan nasi. Nggak makan beras mereka, mang ayam apa? Bukan, mereka makan nasi. Nah itulah kata Syekh Mustafadib Al-Bugha, kalau kita memiliki orang tua, apakah kakek orang tua kita atau kerabat kita yang mereka sudah tidak mampu berpuasa, atau yang sakitnya terus menerus tahunan tidak kunjung sembuh dan tidak diharapkan kesembuhannya, tidak qadha, bayar fidyah dengan makanan jadi. Nasi yang sudah dimasak, nasi doang. Kata Syekh Mustafadib Al-Bugha, orang sekarang kalau makan nasi berarti makannya plus lauk. Jadi jangan cuma nasi. Dikasih ke fakir miskin, nasi warteg, nasi putih. Orang miskinnya, wah ini enak nih. Nah, bungkusnya bungkus warteg nih, berarti lauknya orek, kijing, ayam, ya, ada terong, sambal. Oh, orang miskinnya udah siap-siap. Nasi doang. Gimana coba? Nah, kata Syekh Mustafadib Al-Bugha, ahsan, yang terbaik agar orang miskin bisa langsung makan dengan lauk-lauknya. Paham sini ya? Nah, ini berbeda kasus dengan zakat fitr. Ya, zakat fitr beda. Ya, zakat fitr biarin aja makanan pokok demikian. Nah, baik, ini fidyah bukan zakat. Nah, kemudian ya, wanita hamil dan menyusui, mereka juga diperkenankan untuk tidak puasa namun bayar qadha. Nah, kalau mereka mengkhawatirkan keselamatan diri dia kalau dia puasa sementara dia hamil, nanti dia takutnya lemes, maka dia qadha tanpa fidyah. Tapi kalau dia mengkhawatirkan bayinya, maka dia qadha plus fidyah. Bayar fidyahnya gimana? Boleh dirapel apa enggak? Ada dua thariqah, dua jalan, dua cara. Yang pertama, boleh dirapel. Orang tua kita itu enggak puasa sebulan full 30 hari. Berarti nanti setelah Syawal dirapel, diberikan 30 bungkus makanan kepada 30 orang miskin. Atau boleh per hari. Hari ini enggak puasa, langsung bayar. Malam-malamnya cari orang miskin, langsung kasih 1 bungkus makanan. Ya, baik. Berikutnya siapa lagi yang bayar fidyah? Nah, orang-orang ini dalam mazhab Syafi'i diterangkan oleh Nawawi di Al-Minhaj dan yang lainnya, orang-orang yang tahun lalu, ini sekarang puasa tahun berapa Hijriah? 1445. Nah, puasa tahun lalu 1444. Ada mungkin ikhwan akhwat yang enggak puasa tahun lalu, batal bolong 1, 2, 3 atau seterusnya, dan belum sempat dikodok karena lalai atau hal yang lainnya. Berarti wajib dikodok nanti. Syawal 1445 Hijriah, Syawal ini. Ramadannya tahun lalu. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak sekedar kodok plus fidyah. Plus apa? Fidyah. Nah, ini pemahaman salaf dalam mazhab Syafi'i. Ya. Baik. Qadha plus fidyah. Nah. Terus berikutnya, para ummal, ini dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali juga bahkan. Para ummal, para pekerja keras, kuli, tukang bangunan, pekerja berat, kalau mereka puasa, habislah mereka. Sementara mereka harus bekerja, cari nafkah. Boleh nggak mereka tidak puasa? Boleh, bayar qadha. Namun kodok tanpa fidyah. Kodok tanpa fidyah. Kemudian sopir-sopir antar provinsi, antar kota, dari Jawa, Sumatera atau sebaliknya. Ketika dia nyupir, ketika dia ngenek, otomatis dia tergolong sebagai musafir. Berarti dia boleh tidak puasa, tapi nanti wajib kodok. Ya. Nah, musafir yang ringan safarnya, yang tidak capek, sebaiknya dia terus puasanya. Tapi kalau capek, jangan. Kalau bikin lelah, jangan. Maka dia batalkan puasanya. Kalau sampai dia lelah, batalkan puasa dia. Ya, jangan dia puasa.
Udah dia batalin aja. Nah, itu rukhsah dari Allah tabaraka taala. Ya. Bahkan kalau sudah capek demikian, ya, dia terus maksain, ini bisa berbahaya. Terus berikutnya, ketika kita safar kita ini ada rombongannya. Rombongannya ini punya amir safar, kepala rombongan. Misal kita safar bersama bapak kita, berarti bapak kita amiru safar, pemimpin safar. Kalau bapak kita batalkan ketika lagi safar mudik, maka kita juga batalin. Kalau enggak tergolong maksiat. Ya, dalam hadis Jabir bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i disebutkan bahwasanya ya Rasulullah SAW pernah safar pada tahun ditaklukkannya kota Mekah di bulan Ramadan. Ya, dari Madinah mau ke Mekah sampai di daerah Quraul Ghamim, ya sebuah lembah yang ada di antara Mekah sampai Madinah, orang-orang puasa. Ya, kemudian Nabi SAW meminta agar diambilkan sebotol atau sekantung minuman. Ya, kemudian Nabi meminumnya, bahkan Nabi mengangkatnya dan orang-orang pun melihat. Summa syariba, kemudian Nabi minum. Ya. Kemudian setelah Nabi minum, Nabi dilaporkan, inna ba'dun nas qad shoma. Wahai Rasulullah, sebagian orang-orang tetap puasa, sebagian sahabat Nabi. Padahal Nabi pemimpin safar. Maka kata Rasulullah SAW, ulaikal usatu. Mereka itulah orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang bermaksiat. Berarti kalau kita lagi safar, ada pemimpin safar kita batalin puasa, kita batalkan. Ya, itu rukhsah. Yang Rasulullah SAW bersabda, hiya rukhsatun minallah. Faman akhadha biha fahasan. Itu adalah keringanan dari Allah. Siapa yang mengambilnya, itu adalah kebaikan. Waman ahabba, namun kalau ini ya, lagi punya rombongan, safar sendiri, ya, dia menganggap, saya nggak capek ini karena naik pesawat. Dari Jakarta ke Yogyakarta, ya sejam aja nggak nyampe. Ya, apalagi naik kereta cepat dari Halim sampai Bandung. Itu kan safar, jarak safar itu. Baru nguap, belum tidur, udah nyampe. Lewat atas itu. Baru nguap, mau tidur dulu selimutan. Udah nyampe. Ya, udah. Dia tetap puasa aja. Emangnya kalau nyaman kayak begitu ke Singapura, ke Jogja, baru ya lepas landas, udah nyampe di itu Bandara Yogyakarta yang baru Kulon Progo. Ya. Tetap puasa boleh nggak? Boleh. Tetap batalin boleh nggak? Tetap boleh. Dibatalkan tetap boleh. Untuk dibatalkan. Makanya kata Nabi, waman ahaba ayyasuma fala junaha alaih. Siapa yang senang tetap mau puasa, silahkan, tidak berdosa. Nah, ya, jadi paham sini ya, mengenai orang yang tidak mampu sini, aki-aki, nenek-nenek yang Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, orang-orang yang enggak mampu berpuasa, maka bayar fidyah memberi makan seorang miskin. Hadis Ibnu Abbas disebutkan rukhsah li syekhil kabir ayyuftira wa yut'imu an kulli yaumin miskinan wala qada'a alaihi. Diberikan keringanan bagi orang tua renta yang sudah jompo untuk berbuka, tidak puasa. Dan mereka memberikan setiap harinya satu mud makanan per hari. Per hari nggak puasa, satu mud, satu bungkus makanan. Wala qada'a alaihi, tanpa perlu mengqadha. Ini udah berapa ini? 4. Ya, 4. Nah, kemudian yang terakhir yaitu apa? Yaitu tahirun, ya, minal haidi wan nifas. Mesti suci dari haid dan nifas. Ini berarti bagi para wanita. Bukan para pria. Nggak ada pria yang haid. Ya. Barakallahu fiik. Nah, para wanita yang haid dan nifas, mereka tidak sah puasanya.
Apabila haidnya itu menjelang berbuka, sekarang nih tiba-tiba 10 menit menjelang adzan maghrib, ya keluar haidnya, maka batal puasanya. Ya, kodok. Dia mesti kodok. Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Ya, dapat pahala. Puasa yang dia jalani dan batal 10 menit menjelang berbuka dapat pahala. Tapi besaran pahalanya wallahu alam. Tapi dapat pahala, tidak sia-sia. Insya Allah. Dan dia wajib qada. Wanita yang suci haid menjelang subuh dia wajib niat puasa. Ya, dan dia ketika masuki subuh dia mesti puasa walau belum mandi. Ya, walau dia belum mandi. Paham sini ya? Walau dia belum mandi. Nah, kemudian ya, ini sudah pembahasan mengenai syarat puasa. Berikutnya kita masuk ke rukun. Ini jam 6 mesti berhenti ya katanya tadi. Nah, berbuka, persiapan berbuka. Saya ulangi lagi biar mungkin apa 5 syarat sah puasa? Muslim, balik, berakal, mampu berpuasa, suci dari haid dan nifas. Lagi tidur siang, ya mimpi basah, keluar mani, batal puasa enggak? Hah? Batal? Enggak batal. Batal aja, awas ntar dibatalin puasanya ya. Kalau lagi bengong tidur basah tuh. Nah, mandi aja. Nah, bahkan Nabi SAW pernah masuk subuh di bulan Ramadan dalam keadaan junub. Ya, dalam keadaan junub beliau tetap puasa. Ya, tinggal mandi junub. Nah, ini yang para suami yang sudah kayak antum ya. Nah, ini ya. Masya Allah, baru nikah kan 2 pekan yang lalu. Ya. Pas sahur, ya. Sahur dia berhubungan badan. Nah, ya enggak? Sahur berhubungan badan. Sahur berhubungan badan, ya, berhenti pas azan subuh wajib berhenti. Wajib berhenti. Berarti masuk subuh junub. Enggak apa-apa, yang penting berhenti. Begitu. Nah, kemudian ya kita masuk ke rukun. Ke rukun. Rukun puasa itu cuma 2. Yang pertama niat, yang kedua al-imsak anil muftirat. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Ini niat rukun puasa itu cuma 2. Niat dan menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Nanti perlu berarti dipahami pembahasan ketiga apa itu pembatal puasa. Nah, rukun cuma 2. An-niyatu, niat. Ini penting. Innamal a'malu binniyat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Mesti niat. Kalau enggak ada niat tidak sah amal ibadah. Ya. Amal ibadah kita itu sah tanpa niat dalam beberapa hal. 2 diantaranya bayar hutang. Dan 1 lagi memberi nafkah ke anak istri. Tanpa niat sah tapi tidak dapat pahala. Bedain ya, sah dan dapat pahala. Bedain ya. Sah, bayar hutang. Karena dipagi-tagi terus, mana ente? Tarsok, buruan bayar. Iya, tarsok lagi. Mana ente? Yaudah ini saya bayar nih. Dia nggak niat menjalankan perintah Allah untuk bayar hutang. Dia nggak niat menjalankan perintah Nabi untuk bermudah-mudah bayar hutang. Tapi karena dipaksa, karena dipermalukan, akhirnya dia bayar. Sah akadnya. Tapi tidak dapat pahala. Begitu juga dengan orang kepala keluarga yang memberikan nafkah kepada anak istri. Udah dikasih belanja aja ke anaknya, ke istrinya. Nih segala macam.
Nih, kamu beli baju, nih kamu beli ini, nih kamu beli itu. Sah enggak? Sah, tapi enggak dapat pahala. Makanya bagi para kepala keluarga wajib meniatkan. Niat kita itu untuk memberikan nafkah pada anak istri dalam rangka mencari ridha Allah. Ya. Karena dalam hadis disebutkan ya, mimma yabtaghi biha wajha Allah illa ujirta alaih. Kalau engkau bekerja memberikan nafkah, ma anfaqta min nafaqatin, tidaklah Anda memberikan nafkah kepada keluarga Anda yang itu Anda dalam rangka mencari mengharapkan wajah Allah, keridhaan Allah, Anda akan dapat pahala, diberi pahala. Wajib kita di situ dalam rangka mencari ridha Allah. Nah, sementara amaliyah yang lain itu tidak sah kecuali dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Paham sini ya? Nah ini. Maka harus disertai niat. Dan yang namanya niat puasa itu dari malam hari sampai terbit fajar shadiq alias adzan subuh. Kapan dimulai malam hari? Ketika terbenamnya matahari di hari sebelumnya. Nanti, tadi udah diinformasikan, maghrib jam 18.08. Berarti jam 18.08 itu sudah ganti hari, sudah masuk malam hari. Boleh kita niat di situ untuk puasa esok. Maka yang namanya niat itu pas terbenam matahari, sebelum pas selepas maghrib, sebelum isya, setelah isya, setelah tarawih, ketika sahur, sebelum sahur, sesudah sahur, pokoknya sebelum fajar shadiq terbit alias adzan subuh. Kalau enggak ada niat tidak sah puasanya. Ini rukun. Rasulullah SAW bersabda, "Ma lam yubayyiti siyami minal laili fala siyama lahu." Ya, siapa yang di malam hari dia tidak meniatkan puasa, maka pagi harinya dia tidak ada puasa, tidak dianggap puasa. Berbeda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah Senin Kamis, Ayyamul Bid dan yang lainnya itu sah tanpa niat. Yang penting dia belum makan belum minum. Rasulullah SAW pulang dari masjid ke rumahnya di siang hari, belum makan belum minum, minta makan kepada keluarganya. Hal indakum ghada, kalian punya makan enggak? Qalu la, kata mereka enggak ada. Kata Nabi, qala idzan fa inni shaim. Kalau begitu puasa aja. Ini puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, wajib niat. Puasa wajib, puasa Ramadan. Puasa qada. Ya, itu puasa wajib. Ya. Kemudian puasa bayar kafarat. Itu puasa wajib. Wajib pakai niat. Mesti pakai niat. Niat itu di malam hari. Dan niat tempatnya di hati. Tidak dipersyaratkan di lisan. Boleh dengan bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Sunda, atau kata hati kita. Kata hati. Saya niat besok puasa Ramadan. Allah. Atau boleh. Antum ucap aja. Nawaitu shoma ghadin. Udah gak apa-apa. Yang penting jangan mengharuskan. Ya, jangan mengharuskan. Barakallahu fikum. Paham sini? Nah, barakallahu fikum. Nah, bagaimana dengan merapel niat? Oh, pas di malam pertama saya niat puasa sebulan full. Dalam mazhab Syafi'i tidak. Itu hanya mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i, Hanbali dan Maliki, ya. Kalau puasa, niat puasa itu tiap malam karena niat ibadah tersendiri. Puasa ibadah tersendiri. Puasa besok itu berbeda dengan puasa lusa. Puasa lusa berbeda dengan puasa pekan depan dan seterusnya. Paham sini ya? Namun para ulama Syafi'iyah memustahabkan, menganjurkan, nggak apa-apa kalau memang mau merapel. Tapi itu bukan poinnya di situ. Kalau tidak tiap malam nggak sah. Pertanyaan, kalau seseorang lupa niat, kadang lalai dia nggak niatin itu setelah maghrib sampai isya sampai sahur dia lupa niat. Dia lupa di dalam hatinya kan niat itu amalan kolbu. Ya, tapi dia makan sahur. Pas sebelum adzan subuh dia berhenti. Tergolong niat apa enggak? Nah, ibaratnya. Saya pernah ada status siapa itu seperti itu. Ya, saya itu pernah nulis gitu.
Nah, Al-Khatib Asy-Syirbini di kitabnya Mughnil Muhtaj ya mengatakan yang mu'tamad bahkan dalam mazhab Syafi'i. Yang mu'tamad ini penting ya, belajar fikih itu jangan dari ustadz, dari perkataan ulama kontemporer. Belajar fikih itu dari ulama salaf. Ya, mesti kita kutip-kutip dari ulama salaf, dari madhab. Jangan dari syekh, jangan. Itu sebagai syawahid aja, poin aja. Sebagai penguat. Tapi yang utama dan pertama dari salaf. Ya, jangan gampang-gampang ini kata ustadz, kata syekh, itu keliru itu. Belajar fikih yang enggak benar. Belajar fikih itu dari salaf. Nah, Al-Khatib Asy-Syirbini di kitab Mughnil Muhtaj mengatakan, yang mu'tamad bahkan dalam mazhab Syafi'i, seorang yang tidak niat, namun dia bangun sahur, bahkan dia berhenti makan sahur karena mau adzan subuh, itu sudah tergolong niat. Ketika dia sahur, mau ngapain emangnya? Mau puasa besok kan? Emangnya mau sarapan? Nah, mau sekedar sarapan? Enggak. Nah ini. Sahur jam 11 boleh enggak? Boleh aja. Tapi yang namanya sahur kan waktu sahur. Sahar, ada namanya sahar. Ya, menjelang subuh gitu. Ya. Satu jaman menjelang adzan subuh. Jadi dimulai dari fajar kadhib sampai fajar shadiq itu namanya sahar. Sahara, waktu sahur. Nah, itu waktu sahur di situ. Dan di waktu sahur, ya, ketika kita makan sahur, kemudian kita berhenti karena mau khawatir adzan subuh, bahkan kita berhenti pas imsak, maka itu menandakan kita sudah niat puasa. Dan usahakan ketika sahur juga beristighfar menjelang subuh. Banyak beristighfar. Jangan nonton TV, di boikot itu TV-nya. Nonton sahur juga champion. Semalam tuh. Jangan. Ya, sahur nonton TV. Wah. Acara-acara komedi lagi lawak-lawak. Harusnya di waktu sahur kita menangis kepada Allah, berdoa kepada Allah, nonton kuis. Ya, TV itu melalaikan, boikot TV-nya selama Ramadan. Ya, zaman dulu begitu ya. Kalau zaman dulu zaman Pak Bayu berarti. Dulu kalau sahur wah lucu-lucu. MC-nya itu Kopatrio, Ulfa Duyanti, wah yang kocak-kocak itu. Komeng, waduh. Ya akhirnya sahur bukan istighfar malah uhuy. Karena komeng. Sahur bukan istighfar malah uhuy. Ya. Barakallahu fiik. Nanti pembahasan sahur di sunnah-sunnah puasa. Ya. Nah, kemudian ada namanya imsak. Imsak itu boleh. Bahkan imsak itu dalilnya hadis Anas riwayat Muslim. Ketika Anas bin Malik ditanya berapa jarak antara makan sahur Rasulullah SAW dengan adzan subuh, kurang lebih sekian puluh ayat. Maka kata Imam An-Nawawi ini menandakan berhenti. Jadi tidak pernah mepet Nabi pas lagi makan ulok-ulok berhenti. Tidak ada. Ya. Sebagian orang dengan jahilnya mengatakan imsak itu bid'ah. Ini bodoh dia ini, nggak ngerti fikih salaf, ya. Nah, ini. Nggak ada imsak zaman Nabi. Itu justru para ulama salaf dulu, para fuqaha itu mengambil dalil dari hadis Muslim tadi. Makanya Nawawi menjelaskan di syarah Sahih Muslim tadi itu bahwa ini menjadi dalil hujjah berhenti. Ya. Tapi di sini bukan berarti imsak itu alarm bahwa nggak boleh lagi makan dan minum. Siapa yang mengatakan demikian? Tidak. Supaya berhati-hati. Emangnya apa nikmatnya makan 1 menit menjelang adzan? Nikmat antum lagi makan kolak 1 menit lagi. Buru-buru, sebelum lagi. Imsak bid'ah, nggak perlu pakai imsak. 2 menit tunggu makan menjelang adzan. Allah langsung. Keselak deh, belum minum air. Keselak belum minum air. Ya. Nah, makanya tuntunan Nabi itu pas. Ya, 30 sampai 50 ayat bacaan Al-Qur'an dari jarak makan sampai adzan. Berhenti. Habis itu istighfar. Nikmat.
Jadi kita makan 30 menit menjelang adzan subuh. Kan enak itu. Ya, nikmat. Korma dimakan, buah dimakan, kolak dimakan, kopi diminum, air diminum, tinggal bertahap. Kenyang. Ya. Gitu. Ya. Waktu sisa istighfar. Ya. Waktu sisa istighfar. Ya, barakallahu fikum. Siap-siap ke masjid. Buang air, segala macam. Mandi junub. Ya. Ya enggak, mandi junub ya. Pernah masuki junub di Ramadan kan? Aduh. Oh, baru pengalaman dia, baru 3 hari. Baru 3 hari. Perlu belajar banyak ke Pak Bayu nantinya. Baik, barakallahu fiik. Nah, kemudian ya, yang berikutnya rukun yang kedua al-imsak anil muftirat. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, nah apa itu yang membatalkan puasa? Nah ini penting. Mal muftiratu. Nah ini sekarang apa yang membatalkan puasa? Nah ini yang ketiga nih. Jadi rukun syarat sudah. Rukun saya ulangi, muslim, balik, akil, mampu berpuasa, suci dari haid dan nifas. Rukun cuma 2. Apa? Niat, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Nah sekarang yang ketiga, apa itu yang membatalkan puasa? Nah, ya ada 8. Yang pertama, ya, dukhulu syai'in ilal jawfi amdan. Masuknya sesuatu ke rongga tubuh kita. Rongga itu kan yang ada mulut, hidung, telinga. Kemaluan, depan belakang. Dubur, kubul. Masuk ke rongga itu secara sengaja, batal. Batal puasa. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i. Berarti kalau masuknya bukan dari rongga, misal suntik, kayak kemarin, suntik apa tuh namanya? Vaksin segala macam. Di sini, ini memang rongga, bukan. Ini bukan jauf. Maka tidak batal puasa. Ya, tidak batal puasa. Hai barakallahu fiik. Hah? Infus masuk rongga, emang infus ke sini? Hah? Ke tangannya? Infus. Apa yang masuk? Cairan banyak. Nah, itu bisa batal puasa. Nah, itu. Nah, konsum botol gitu ya. Baik. Nah, yang kedua at-taqayyu amdan. Ya. Muntah secara sengaja. Muntah secara sengaja itu dengan sengaja dia masukin tangan dia, colok mulut dia biar muntah, maka batal puasanya. Dan qadha, berdosa. Kalau muntah nggak sengaja, naik kapal laut, naik kapal terbang, naik bis, naik apa mual, nggak sengaja tiba-tiba muntah, terusin puasanya tanpa perlu qadha. Ya. Tadi masuknya sesuatu ke mulut, ke hidung, dan seterusnya kalau nggak sengaja nggak batal ya. Misal minum makan karena lupa nggak batal, terusin aja. Ya, yang repot lagi makan pedes lupa belum minum. Pas inget lagi pedes-pedes ya, astagfirullah lagi puasa berhenti belum minum. Nah itu mantep. Nah, belum ada yang kejadian kayak gitu. Ya, baik. Yang ketiga yang membatalkan puasa, haid. Haid, batal puasa. Yang keempat, an-nifas. Keluar darah nifas setelah melahirkan. Ya. Yang kelima, keluar mani dengan sengaja. Nah, ini mazhab jumhur fuqaha. Keluar mani dengan sengaja. Ya. Onani bercumbu dengan pasangan istri. Bercumbu bukan jima, bukan berhubungan badan, bercumbu aja, peluk-pelukan, apa cium, keluar maka batal. Ya,
maka batal. Baik. Wajib qadha. Nah, yang keenam, al-jima'u amdan, berhubungan badan dengan sengaja. Berhubungan badan dengan sengaja. Emangnya kalau nggak sengaja nggak batal? Kalau tidak sengaja tidak batal. Ya, lupa. Dan lupa mesti dua-duanya. Jangan suaminya lupa, istrinya ingat terus istrinya bilang, oh, gila nih dia, bulan puasa juga ngegas aja. Dia biarin aja lah, saya pura-pura lupa kali dia. Nah, istrinya berdosa, istrinya kodok. Ya. Nah, ini hati-hati. Makanya yang pengantin baru yang masih muda, suami istri hindari bercumbu, peluk-peluk, cumbu-cumbu istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Malam hari silakan gas, gak apa-apa. Ya, bahkan Ibnu Umar buka puasa langsung berhubungan badan. Sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, aftara bil jima'. Nah, beliau berbuka puasanya dengan apa? Dengan jima. Belum pernah kan? Antum? Baru 3 hari lah belum pernah. Bapak Ibu aja belum pernah juga ya. Baik. Ya bukanya pakai air dulu, korma baru jima. Jangan batalinnya begitu. Kalau nggak ada takjil ya, kartu takjilan nggak ada, adanya istri. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau malam hari gas, nah kalau siang hari nggak. Ya, dan hati-hati. Makanya bagi pasangan muda jangan. Maka Rasul SAW memberikan rukhsah pada pasangan yang tua, cumbu-cumbu nggak apa-apa. Tapi kalau muda-muda jangan, apalagi pengantin baru, hati-hati. Nanti keluar mani ya. Ini banyak sekali ya. Antum jangan kira ya. Saya sendiri pernah dihadapi kasus orang nanya itu banyak banget. Ikhwan, akhwat yang udah ngaji lagi. Ini kafaratnya gimana nih? Ini kafaratnya gimana nih? Pura-pura nggak tahu kafaratnya gimana. Ustaz, ini saya ini lalai apa? Lalai. Ya. Baik. Kafaratnya apa? Ketika ada seorang sahabat mengatakan, ya, halaktu ya Rasulullah, aku binasa ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ma'alak kakak, apa yang membinasakan kau? Waqatu ala mar'ati di Ramadan. Saya berhubungan badan istri saya di bulan Ramadan. Kata Nabi apa? Hal tajidu ma tu'tiqu raqabah. Kamu bisa enggak bebasin budak muslim? Ya, sekarang enggak ada budak lagi kan, enggak ada peperangan. Pembantu rumah tangga itu bukan budak. Oh, budak daftar digaji, bukan. Nah, kata dia lah, enggak ada. Fal tasati antasuma syahraini mutatabi'ain. Kamu sanggup enggak puasa 2 bulan berturut-turut? Puasa 2 bulan berturut-turut selain qada. Nah, 60 hari. Para fuqaha Syafi'iyah mengatakan, ini 2 bulan berturut-turut harus. Artinya hari 58, aduh dulu lah istirahat. Tinggal 2 hari, enggak, dia mesti dari 0 lagi. Kayak di pom bensin, dari 0 ya. Kecuali dia sakit. Nah, ada uzur, hari 58 enggak puasa dulu, kenapa? Sakit. Oke. Terusin nanti 59, 60, pas lunas. Baik. Dan yang bayar kafarat siapa? Suami atau istri? Tapi yang ngajakin istri saya, Ustaz. Istri saya tuh yang bayar kafarat. Nah, dia tuh yang ngelitik-ngelitikin saya. Baru dikelitikin aja. Ya, nah yang bayar kafarat, kata sebagian masih yang saya berdiskusi dengan mereka, masih Syafi'iyah, yang bayar kafarat adalah suami. Ini yang diterangkan juga oleh para fuqaha. Suami. Walau yang ngajak istri. Kok bisa kalah antum sama istri?
Istri baru godain, ngelitik-ngelitikin, ayolah bang. Aduh, ntar kaparot nih. Ayolah. Udah aku yang nanggung deh. Enak aja yang nanggung. Bener ya, kamu yang nanggung ya? Udah, ayo aku yang nanggung. Gak bisa, suami yang menanggung. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin wanita. Kulukum ra'in, kalian kan pemimpin. Wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Tanya, kok bisa kalah? Baik. Nah, ini karena sudah pukul 6 tepat, berarti sesuai agenda. Kita cukupkan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.